Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz dalam pembelajaran PAI. Materi hari ini adalah zakat mal. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada materi yang kedua ini? Yang pertama adalah memahami ketentuan zakat mal. Ya, lalu kita sudah mempelajari tentang ketentuan zakat fitrah. Yang kedua adalah mempraktekkan ketentuan zakat mal. Dan yang ketiga adalah menunjukkan perilaku senang berbagi kepada sesama. Baik, ini adalah 3 pokok penting yang insya Allah kita akan usahakan pada pertemuan ini untuk mendapatkannya. Nah, sekarang kita masuk kepada daftar pembahasan kita pada materi ini. Yang pertama adalah pengertian zakat mal. Yang kedua adalah syarat muzakki. Yang ketiga adalah harta yang dizakatkan. Yang keempat, mustahik zakat. Yang kelima adalah hikmah zakat. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian zakat terlebih dahulu. Yang lalu kita sudah membahas pengertian zakat secara umum ya. Sekarang kita akan melihat pengertian zakat mal. Nah, zakat mal adalah zakat atas harta. Nah, zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Nah, zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki sesuai dengan kadar dan syarat yang telah ditentukan. Jadi ada kadar, ada syaratnya. Nah, kemudian hukum zakat mal adalah wajib bagi yang telah memenuhi syarat. Jadi zakat mal itu artinya zakat harta. Nah, berbeda dengan zakat fitrah. Ya. Meskipun semuanya yang dikeluarkan itu adalah harta, tetapi pada pembahasan zakat mal ini betul-betul terkait dengan harta yang kita miliki, sehingga wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi zakat mal adalah zakat harta yang dimiliki seseorang. Bisa dipahami ya, anak sekalian? Ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya syarat muzakki. Siapa-siapa yang berhak mengeluarkan zakat mal. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah beragama Islam. Nah, kembali ini menjadi syarat utama. Yang kedua adalah merdeka. Nah, bukan hamba sahaya, bukan budak. Jadi orang merdeka seperti kita semua ini orang merdeka. Yang ketiga adalah harta milik sempurna, bukan pinjaman. Jadi harta yang akan kita keluarkan zakatnya itu harta betul-betul kita yang punya, bukan pinjaman. Bukan pinjaman di bank atau sama orang lain. Kemudian yang keempat, harta mencapai 1 nisab. Nah, jadi nisab adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi ada batas minimalnya, standarnya berapa baru bisa mengeluarkan zakat. Nanti kita akan membahasnya. Kemudian yang kelima, sudah 1 tahun dimiliki. Ya, jadi harta itu sudah 1 tahun kita miliki, kita simpan, kita tidak apa-apakan. Kemudian anak sekalian, harta yang dizakatkan yang pertama. Jadi harta-harta yang kena zakat mal itu yang pertama emas dan perak. Ini ada emas dan perak. Nah, kapankah emas dan perak ini harus dikeluarkan zakat malnya? Nah, ini kita lihat dulu ya pengertiannya. Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang merupakan harta simpanan dan telah dimiliki selama 1 tahun. Jadi harta itu disimpan, tidak diapa-apakan. Jadi kalau kalian punya emas atau perak dan itu disimpan, katakanlah emas batangan itu disimpan saja begitu, dan itu sudah dimiliki selama 1 tahun, nah itu sudah kena aturan untuk dikeluarkan zakatnya.
Tetapi ingat, kita lihat dulu nisabnya, ya, kita lihat dulu nisabnya. Apakah sudah memenuhi syarat? Jangan sampai emasnya cuma 1 gram atau 5 gram. Nah, itu kita lihat dulu ya. Jadi nisabnya emas dan perak adalah nisab emas 93,6 gram atau pendapat lain 85 gram. Jadi kalau diantara kalian sudah ada yang punya emas beratnya itu 93,6 gram atau 85 gram dan itu sudah dimiliki selama 1 tahun, nah ini wajib dikeluarkan zakatnya. Nah kalau perak itu beratnya 624 gram. Kalau kalian punya perak 624 gram, ini sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya kalau sudah dimiliki selama 1 tahun. Nah, sudah disimpan selama 1 tahun. Jadi ini batas minimalnya, standarnya. Apalagi kalau lebih banyak dari ini, wah itu sudah wajib sekali dan sudah dimiliki selama 1 tahun. Nah, berapa kadarnya? Kadar zakat yang harus dikeluarkan dari keduanya itu adalah 2,5%. Baiklah sekalian, ini terkait dengan emas dan perak. Selanjutnya, harta perniagaan. Apa itu harta perniagaan? Harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan. Nah, jadi pengusaha, pedagang. Untuk harta jenis ini disyaratkan sudah setahun dan sudah mencapai 1 nisab. Ya, sudah setahun dan sudah mencapai 1 nisab. Apakah yang dimaksud dengan itu? Kita lihat. Nisabnya ini, harta perniagaan ini senilai dengan emas 93,6 gram atau 85 gram. Jadi kalau dihitung-hitung, ya mungkin diuangkan ya. Ini harga emas dulu kita lihat, cek harganya per gramnya berapa, kemudian dikali 93,6 gram sama dengan berapa. Terus dihitung juga harta perniagaan, perdagangan yang kita punya. Kalau pas ternyata jumlahnya sama atau bahkan lebih dari ini, sudah kena aturan untuk dikeluarkan zakatnya. Apalagi kalau sudah dimiliki 1 tahun atau lebih. Kadar zakatnya 2,5%. Ya, sama dengan emas. Ya, jadi berapa yang harus keluarkan kalau sudah memiliki harta perdagangan perniagaan selama 1 tahun dan senilai dengan emas ini, harga emas ini, maka dikeluarkan zakat dari itu 2,5%. Kemudian yang ketiga, peternakan. Nah, ini peternakan. Lihat, binatang ternak atau piaraan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah kambing atau domba, sapi atau kerbau, dan unta. Adapun perhitungan zakatnya sebagai berikut. Kambing atau domba, nisabnya berapa jumlah ekornya? 4. Kalau sudah memiliki 40 sampai 120 ekor, maka harus, nah ini sudah dimiliki selama 1 tahun ya, maka dikeluarkan 1 ekor dengan umur 2 tahun. Nah, kalau sudah memiliki kambing atau domba 121 sampai 200 ekor selama 1 tahun itu, maka dikeluarkan 2 ekor umur 2 tahun sebagai zakatnya. Kalau misalnya sudah memiliki 201 sampai 300, itu jumlah yang harus dikeluarkan sebagai zakatnya 3 ekor umur 2 tahun. Ini ada ketentuannya ya, berbeda dengan emas dan perniagaan. Nah, setiap bertambah 100 ekor, nah dari sini misalnya 300 jadi 400, 500, setiap bertambah 100 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Jadi tadi kalau sampai 300 ini 3 ekor umur 2 tahun, kalau jadi 400 berarti 4 ekor, kalau 500 menjadi 5 ekor umur 2 tahun per tahunnya ya, karena ini hitungan tahun. Kemudian sapi dan kerbau. Kalau sudah dimiliki sapi atau kerbau 30 sampai 39 ekor dalam 1 tahun itu, maka yang harus dikeluarkan zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. Kalau
40-59 ekor selama 1 tahun, yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor umur 2 tahun. Kalau sudah memiliki 60-69 ekor selama 1 tahun, maka harus keluar zakatnya 2 ekor umur 1 tahun. Kalau sudah memiliki 70-79 ekor, maka dikeluarkan zakatnya 2 ekor umur 2 tahun. Kalau sudah memiliki 80-89 ekor selama 1 tahun, maka kadar zakatnya menjadi 3 ekor masing-masing berumur 1 tahun. Ini terkait dengan sapi atau kerbau. Setiap bertambah 30 ekor, ini setiap bertambah 30 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Ini. Nah, kemudian yang unta, kalau ada di antara kalian yang punya unta, karena unta tidak dibudidayakan di Indonesia, maka tidak disebutkan nisab dan zakatnya. Ini bagi negara yang punya peliharaan unta di tanah Arab sana. Jadi di Indonesia itu umumnya kambing atau domba, sapi dan kerbau. Nah, selanjutnya pertanian. Nah, bagaimana dengan pertanian, anak sekalian? Nah, yang dimaksud dengan hasil pertanian dalam pembahasan fikih klasik adalah khususnya memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Kalau ada pertanian selain itu, ya itu tidak disebutkan dalam fikih klasik yang harus dikeluarkan zakatnya. Nah, zakat untuk jenis harta ini diberikan setiap kali panen. Jadi bukan per tahun, setiap kali panen. Kalau panen keluar lagi zakatnya. Kalau 2 kali panen dalam setahun berarti 2 kali mengeluarkan zakat. Jadi tidak harus menunggu 1 tahun. Ketentuannya adalah nisab 750 kg atau 5 wasak. Jadi kalau panen padi misalnya, kemudian digiling berasnya dan ternyata ditimbang menjadi 750 kg, bahkan lebih dari itu sudah wajib mengeluarkan zakat. Ya, batasnya itu, batas terendahnya itu 750 kg dari hasil panen yang kita miliki. Nah, ini ada aturannya, kadar zakatnya. 10% yang harus keluar apabila tidak ada tambahan biaya untuk pengairan. Kalau menunggu hujan saja, dia sawahnya terairi karena air hujan saja, maka yang keluar dari panennya itu 10%. Ya, kadar zakat yang harus keluar dari panennya itu 10%. Karena ini hanya mengandalkan pengairan dari hujan. Tetapi kalau sawahnya itu menggunakan biaya untuk pengairan, maka kadar zakatnya hanya 5%. Kenapa 5%? Karena mungkin juga petani ini juga membayar kepada pemerintah terkait dengan pengairan, biaya pengairan sawahnya. Sehingga yang dikeluarkan zakatnya hanya 5%. Berbeda dengan yang mengandalkan air hujan. Nah, tidak ada biayanya, maka dia harus mengeluarkan 10% dari hasil panennya. Kalau hasil panennya itu sudah memenuhi syarat atau nisab 750 kg setiap kali panen. Itu standarnya. Ini terkait dengan pertanian. Bisa dipahami ya, anak sekalian? Kemudian harta temuan atau sering disebut dengan rikaz. Bagaimana kalau kita menemukan harta temuan? Nah, dan apa yang dimaksud dengan harta temuan? Kita lihat dulu. Jadi harta temuan atau rikaz adalah harta terpendam yang ditemukan. Misalnya kalian menggali di tanah kalian dan menemukan harta emas dan sebagainya yang berharga, maka harta itu sudah, dan harta itu tidak ada yang punya, tidak bertuan lagi. Nah, kalau seseorang menemukannya, harta itu menjadi haknya, miliknya. Namun harus dikeluarkan zakatnya, yaitu 20% dari harta yang ditemukan. Sekarang kita beralih ke mustahik zakat.
Siapa yang berhak menerima zakat? Yang pertama adalah fakir. Fakir ini disebut juga dengan orang yang memiliki harta sangat sedikit dan tidak mempunyai pekerjaan dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kemudian miskin. Orang miskin ini punya harta dan punya pekerjaan tetapi belum bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah amil. Amil itu adalah orang yang mengurus zakat, yang menerima zakat, yang meminta zakat, yang membagikan zakat. Itulah yang disebut dengan amil zakat. Kemudian yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Itu perlu dibantu juga karena siapa tahu dia tidak mengambil harta dari peninggalannya dulu sebelum masuk Islam, misalnya begitu. Kemudian yang kelima adalah riqab. Riqab ini adalah orang yang dimerdekakan dari hamba. Dia dari hamba sahaya. Dia dari budak, kemudian dimerdekakan. Kemudian garim. Garim itu adalah orang yang tidak mampu membayar utang. Banyak utangnya, tidak cukup hartanya untuk bayar utang. Ini juga perlu mendapat zakat, bantuan dari zakat. Kemudian sabilillah, yaitu orang yang dalam perjuangan di jalan Allah. Kemudian ibnu sabil ini adalah orang yang lagi menuntut ilmu, dalam perjalanan menuntut ilmu. Ini 8 orang yang berhak menerima zakat. Kita mau tahu apa hikmahnya membayar zakat. Pertama adalah sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Siapa yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah. Jadi sebagai rasa syukur kita berbagi kepada orang yang butuh. Kemudian yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial antara kaya dan miskin. Jadi zakat itu prinsipnya adalah membantu untuk menghilangkan kesenjangan atau sekat antara orang kaya dan orang miskin. Mempererat tali silaturahim antara kaya dan si miskin. Yang ketiga, mensucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa. Mensucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa. Ya, karena di dalam harta kita ada miliknya orang lain. Ada miliknya orang miskin, fakir, dan yang 8 tadi itu. Maka kita harus mengeluarkannya sebagai pemurnian diri dan harta serta jiwa kita. Kemudian yang keenam, menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat kikir. Jadi kalau ada orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, berarti dia itu adalah orang kikir. Kikir kepada semanusia dan juga kikir kepada Allah, karena Allah yang memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketujuh adalah alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Jadi kalau ada orang yang sering kecurian, sering dimasuki rumahnya, perampok dan sebagainya, boleh jadi di dalam hartanya itu ada harta yang harus dikeluarkan, lalu dia tidak mengeluarkannya, sehingga ya memancing orang-orang yang berbuat jahat untuk masuk ke dalam rumahnya mengambil secara paksa. Yang kedelapan, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, dan damai. Kalau ini terjadi, si kaya memberi ke miskin, semiskin menghargai orang kaya, insya Allah akan menjadikan masyarakat itu masyarakat sejahtera, rukun, dan damai. Hikmah dari beberapa banyak hikmah dari mengeluarkan zakat. Baik anak-anakku sekalian, saya kira untuk sementara inilah penjelasan yang Ustadz bisa sampaikan. Semoga dari penjelasan ini bisa memberikan kepada kalian dorongan untuk mencari penjelasan lebih detail dan gamblang lagi terkait dengan zakat mal ini. Kalau masih ada yang belum dipahami, silakan nanti ditanyakan kepada gurunya, atau bisa dibaca bukunya kembali, atau juga bisa di search di Google. Ya, kalian bisa mendapatkan penjelasan lebih dari apa yang dibahas pada kesempatan yang singkat ini. Tugas latihan soal. 1. Tuliskanlah 8 orang yang berhak menerima zakat. Yang kedua, tuliskan dalil Al-Quran beserta artinya tentang wajibnya berzakat. Yang ketiga, apa akibat bagi orang yang tidak mau membayar zakat mal?
padahal dia sudah termasuk syarat wajib berzakat. Silakan kirim jawabannya ke Google Classroom.